Oke, kembali lagi kita berjumpa di channel Sandra Salon tutorial smoothing model Amanda. Oke, buat teman-teman semuanya, di sini saya sudah pengolesan obat step 1 ya. Pengolesan obat step 1 pastikan dia jangan menumpuk dan jangan terlalu banyak. Dan kalau bisa dia hanya merata saja. Jadi kunci di pengolesan obat ini, jika kita pengolesan obat step 1-nya sudah benar, cara mencatok juga kita pasti udah dapat ya. Jadi buat teman-teman jangan terlalu banyak obatnya dan jangan terlalu menumpuk. Itu harus diperhatikan, nanti ketika dicuci dia kayak ngemang-ngemang, kayak makin tipis gitu kalau kebanyakan obatnya. Jadi ini saya kasih tahu ya teman-teman. Ini setelah saya pengaplikasian obatnya, pengolesan obatnya, saya langsung smoothing. Berhubung rambutnya helainya tipis. Jadi kalau kita tunggu 15 menit baru kita smoothing, rambutnya itu akan kayak mengaret gitu. Kayak ngaret, jadi kadang dia jadi susah disisir. Sementara untuk smoothing step 1 itu tidak boleh kebanyakan sisir. Kalau banyak sisir dia akan berbulu. Berbulu-bulu, apalagi kita tidak bisa handle tangan kita untuk pencatokan, dia bisa makin parah. Buat teman-teman semuanya, pastikan obatnya bagian atas itu diangkat tegap rambutnya ya ke atas supaya tidak kena kulit kepala dan supaya tidak menumpuk. Kalau dia menumpuk atau kena kulit kepala, 3 bulan kemudian dia sudah putus. Oke, tadi kita udah diamkan selama 30 menit ya. Dan ini tahap setelah pencucian step 1. Jadi saya sudah dikeringkan, boleh dilihat perbedaannya ya. Beda banget sama rambut yang pertama tadi. Jadi di sini tip pencatokannya itu, berhubung rambutnya bagian belakang itu tipis, jadi saya pakai sisir tulang. Karena sisir catok saya tidak muat di dalam, jadi saya harus pakai sisir catok, sisir tulang dulu ya. Jadi biasanya ya rambut yang paling belakang itu paling sulit untuk dicatok, apalagi rambutnya pendek. Jadi buat teman-teman, untuk pencatokan rambut pendek seperti ini, kita usahakan supaya pasiennya itu menunduk, supaya tidak kena kulit kepala. Karena bagian belakang sangat sensitif. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah setia di channel kita. Jadi boleh diperhatikan ya, diperhatikan pencatokannya, pengolesan obatnya, pengeringan. Kalau pengeringan jangan dipakai yang panas ya, bunda-bunda. Kalau pakai yang panas bener itu kan ada pengeringannya itu yang panas sekali, panasnya normal, dingin. Jadi ya kalau bisa dipakai yang normal aja supaya rambut tidak gosong. Oke buat teman-teman, ini kalau saya mencatok nggak masuk sisir catok, nggak muat gitu, saya pergunakan sisir tulang, tapi dengan trik pelan-pelan. Oke buat teman-teman semuanya, selamat mencoba dengan model yang Amanda ini ya. Soalnya sekarang ini orang pada minta model Amanda. Semuanya pada minta model Amanda. Jadi ketika mereka mau minta, kita harus siap gitu. Supaya mereka puas. Buat teman-teman boleh diperhatikan pencatokan saya. Nanti saya ingetin dulu ya. Nanti step 2 lupa videoin step 2 sama pencucian pencucian ya. Jadi nanti kita tuh sudah tinggal di hasil akhir. Setelah kita keringkan itu step 2, dia memang udah lurus gitu, udah kayak
udah nggak usah dicatok pun udah bisa gitu. Jadi benar-benar bagus. Jadi intinya di pengolesan obat step 1 sama di pencatokan step 1 ya. Kembali saya akan ulang terus bilang, perhatikan pengolesan obatnya, perhatikan pencatokannya, pengeringannya, itu harus betul-betul diperhatikan. Cara pengolesan obatnya jangan terlalu banyak sisir. Oke, buat teman-teman semuanya, ketika itu kita sudah paham, kita pasti tahu cara mengatasi, cara memperbaiki, pasti kita tahu. Tapi kalau kita masih pakai yang panas-panas, tapi kalau catok nggak masalah, itu bisa kita kontrol di tangan saja. Oke, buat teman-teman, ini video saya boleh dilihat ya. Ini nggak saya edit, ini hanya saya potong-potong aja. Tapi prosesnya sama. Ini cara kerja saya yang nyata, yang cuman nggak semua saya buat karena nanti kepanjangan ya. Saya singkat aja, saya sengaja pelan. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga sukses, semoga berhasil ya. Pastikan bagian atas itu pencatokan diangkat ke atas supaya tidak kena kulit kepala. Oke. Dan pengangkatan itu harus ditegap. Buat teman-teman semuanya, selamat mencoba, semoga sukses, semoga berhasil ya. Saya nanti akan tunjukkan hasilnya yang benar. Oke, terima kasih. Salam sukses. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share jika bermanfaat.
Oke, buat teman-teman, ini bagian depan kalau bisa bawanya ke belakang ya. Oke, karena dia tipis. Ini yang sering saya katakan, kalau bagian depan helainya tipis itu harus dicatok tegap, ditarik ke belakang supaya tidak keriting halus. Jadi ini harus hati-hati ya bunda-bunda. Apalagi rambutnya itu udah tipis, mengembang. Rasanya gimana gitu ya kan. Jadi triknya bagian depan ini dia harus ditarik ke belakang. Oke, dan jangan diulang-ulang, nanti dia jadi keriting bagian depannya. Itu kalau keriting bagian depan itu namanya bukan gagal ya, tapi itu kurus, bukan smoothingnya yang nggak jadi. Oke, bunda-bunda semuanya perhatikan. Nah, jadi pelan-pelan dia turun ke bawah ya, pelan. Kayak gini ke belakang ya, perhatikan bunda. Nanti hasilnya ketika dicuci step 2 ya sudah persis kayak begini. Jadi giliran kita mencatok, kita hanya sekedar merapikan saja. Oke bunda-bunda. Oke.